Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Rita Dharmayanti kembali menjumpai Anda dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Boleh minta tepuk tangannya kembali? Pemirsa, seperti kita ketahui, Gubernur Banten telah meluncurkan program Bang Andra Bangun Jalan Desa Sejahtera pada tanggal 16 Mei lalu. Program ini tentunya menjadi langkah strategis untuk membuka akses ekonomi baru, memperlancar distribusi hasil pertanian, dan juga meningkatkan kesejahteraan warga desa. Melalui program ini, infrastruktur desa tidak hanya dipandang sebagai jalan atau bangunan saja, tetapi sebagai penghubung harapan dan juga kesejahteraan. Dari desa, akses ekonomi terbuka lebih luas dan pada akhirnya nantinya mampu menggerakkan pertumbuhan di seluruh Provinsi Banten. Bersama para narasumber kita akan mengulas sejauh mana transformasi infrastruktur desa ini bisa memberikan dampak nyata untuk warga dan juga mewujudkan visi Banten Sejahtera. Dan telah hadir di Studio 1 Banten TV yang pertama ada anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Banten, ada Ibu Haja Desi Yusandi SE. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Sedang sibuk apa nih saat ini? Sekarang masih seperti biasa, schedule yang sudah dibuat, saya melaksanakan tugas sebagai Dewan adalah silaturahim ke masyarakat, terus juga kunjungan kerja seperti biasa. Oke, mudah-mudahan lancar aktivitas sehari-hari Ibu ya. Insya Allah lancar. Dengan kesibukannya dan juga membagi waktu untuk keluarga juga tentunya Iya, ya. pasti itu Mbak. Luar biasa. Baik, kami juga sudah mengundang dari Dinas PUPR Provinsi Banten ada Kabid Bina Marga Bapak Heru Iswanto. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Masih memantau progres dari program Bang Andra ya Pak ya. Nanti kita ngobrol lebih banyak ya Pak ya. Selalu. Baik. Dan kami juga sudah mengundang tokoh masyarakat. Ada Bapak Eko Supriyatno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Eko? Sehat. Wah, sibuk apa nih dengan aktivitasnya nih? Menikmati Bang Andra, jalan Bang Andra. Wah. Jadi nggak perlu apa namanya? Kalau tidur katanya jeglugan itu udah ketahuan ya. Sekarang udah lancar-lancar aja nantinya ya. Menjadi harapan bersama. Dan kita juga sudah bersama dengan teman-teman ini dari masyarakat seprovinsi Banten. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, mengawali perbincangan kita di hari ini saya mengawali untuk Bu Desi dulu sebagai anggota Komisi 4 DPR Provinsi Banten yang membidangi infrastruktur, bagaimana gambaran kondisi infrastruktur di Provinsi Banten saat ini dan juga apa yang menjadi prioritas utama DPR Provinsi Banten saat ini nih Bu? Ya, kalau menurut saya sebagai anggota DPRD, hari ini kondisi infrastruktur di Provinsi Banten terbagi dua. Ada yang di wilayah selatan, wilayah selatan itu wilayahnya adanya di wilayah Lebak, Pandeglang, itu yang memang masih membutuhkan bantuan infrastruktur dari Provinsi Banten. Ya, tapi untuk di wilayah utara, wilayah Tangerang Raya, hari ini saya melihatnya jauh lebih baik. Begitu juga jalan-jalan provinsi yang ada di wilayah Tangerang Raya, sekarang ini masih membutuhkan juga, kondisinya belum selesai pembangunannya. Nah, dan saya lihat juga ada pembangunan tol. Pembangunan tol, bantuan dari pemerintah pusat, dari Serang sampai dengan Panimba, insya Allah di tahun 2025 ini selesai gitu Mbak. Itu yang saya lihat saat ini. Berarti pembangunan memang sudah progresnya sudah semakin nyata ya Bu ya, dirasakan oleh manfaat. Ya. Bagaimana sih infrastruktur menurut Ibu, pandangan Ibu mendukung perekonomian masyarakat sendiri? Ya memang kalau bicara infrastruktur itu yang paling utama adalah harus diperbaiki. Karena kita tahu daerah kita ini kan apalagi daerah selatan ya, masih luas wilayah, pembangunan jalannya masih banyak yang belum selesai. Ini membutuhkan program. Alhamdulillah gubernur kita membuat program Bang Andra namanya. Saya selaku anggota dewan menyiapkan anggarannya. Insya Allah di tahun ini juga akan turun 84 miliar dan tambahan lagi nanti di perubahan. Oke. Program Bang Andra ini kita tahu sudah diluncurkan kemarin ya Bu ya, tanggal 16 Mei lalu. Lantas seperti apa tanggapan Ibu sendiri dan apakah nantinya program ini menjadi langkah strategis sendiri untuk membuka akses ekonomi baru tentunya di masyarakat pedesaan ini? Ya, kalau saya sih bersyukur sekali ya dengan munculnya program Bang Andra. Hari ini yang awalnya daerah Banten, wilayah Lebak, Pandeglang yang memang kemarin kita tahu banyak petani ketika ingin menjual hasil taninya, hasil buminya ke jalan yang masih rusak itu kan akan menghambat. Nah sekarang dengan adanya program Bang Andra, hampir semua jalur di sana itu insya Allah akan selesai sehingga nanti perekonomian yang ada di Provinsi Banten akan merata semuanya baik, bukan hanya di wilayah Tangerang Raya tapi juga di seluruh Banten yang ada di 8 kota kabupaten. Insya Allah ini sangat berguna sekali. Nantinya ekonomi di pedesaan juga semakin lancar ya Bu ya? Iya, pastinya itu. Baik, saya beralih dulu ke Pak Heru. Pak Heru, ini bisa dijelaskan ini apa saja
yang menjadi prioritas utama Dinas PUPR dalam pembangunan infrastruktur di Banten tahun 2025 ini nih Pak? Baik, terima kasih. Sebelum saya menjelaskan prioritas-prioritas yang ada di Dinas PUPR, mungkin karena ini titik beratnya program Pak Gubernur, yaitu program Bank Andra, di mana Bank Andra ini sebenarnya merupakan pengejauhan tahan dari Astacita ke-6 Bapak Presiden. Betul. Di mana Astacita ke-6 ini adalah membangun dari desa dan dari bawah, Pak, untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Selain itu ada juga Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2023 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah. Di Provinsi Banten, hal itu disambut oleh Bapak Gubernur dengan Pergub nomor 17 tahun 2025 tentang pedoman peningkatan konektivitas pembangunan di wilayah Provinsi Banten. Wujud nyatanya Pak Gubernur bersama di Provinsi Banten ini meluncurkan program Bank Andra itu, di mana program Bank Andra itu bangun jalan desa sejahtera. Ya. Itu prioritas yang salah satu prioritas yang ada di Dinas PUPR. Selain program Bank Andra bangun jalan desa sejahtera ini, untuk program apa lagi nih Pak yang mungkin untuk bisa memperkuat infrastruktur desa terutama dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto tadi nih Pak? Ya, memang selain Bank Andra, kita sudah memiliki tupoksi yang secara rutin di Dinas PUPR Provinsi Banten ini. Jadi sesuai dengan kewenangannya bahwa Dinas PUPR Provinsi Banten ini menangani, mengelola, dan menjaga kualitas jalan-jalan yang menjadi kewenangannya, yaitu jalan-jalan provinsi. Yeah. Sehingga di wilayah Provinsi Banten ini, jalan-jalan provinsi harus tetap terjaga kualitasnya untuk menunjang pelayanan mobilisasi masyarakat di wilayah Banten khususnya. Oke, baik. Jadi selain ada program Bank Andra yang memang sudah digagas oleh Bapak Gubernur, juga ada pemeliharaan jalan yang memang menjadi tupoksi dari Dinas PUPR sendiri ya Pak ya, untuk di tahun 2025 ini. Baik, saya beralih kembali ke Pak Eko. Pak Eko, kita tahu dengan diluncurkan program Bank Andra Bangun Jalan Desa Sejahtera atau pada Mei 2025 lalu, ini menurut pandangan Bapak sebagai tokoh masyarakat, seberapa penting sih program Bangun Desa Sejahtera ini bagi warga pedesaan khususnya Pak Eko? Ya, Bank Andra itu sebuah program strategis, penting, dan memang didamba oleh masyarakat desa selama ini. Tadi di awal sudah cerita Bu Dewan sama Pak Kadis bahwa Lebak Pandeglang ya. Ada sebuah cerita, ini orang bilang kalau naik elf itu biasanya tidurnya nyenyak, tetapi terbangun ketika jalannya bergelombang. Wah, sudah sampai Pandeglang, yaitu Rancecet. Rancecet itu sampai sekarang Pak, itu masih jelek jalannya ya. Jadi itu sebuah gambaran bahwa ada sebuah kesenjangan ya, ada disparitas, daerah ini bagus, ini jelek, provinsi ini bagus, ini jelek. Nah, kalau seberapa penting tentu ada masukan dari publik Pak. Pertama persoalan pemerataan ya, yang kedua tentu pengawasan. Jadi ada istilah kita sering dengar kalau di Banten itu 1 tahun dibangun tetapi terkelupas aspalnya gitu. Jadi Bank Andra itu tentu menjadi sebuah titik besarnya itu adalah 5-10 tahun ke depan itu yang dijelaskan oleh Bu Dewan itu bagaimana petani bisa menjual hasil panennya dengan cepat, anak-anak sekolah lancar ke sekolah, lalu tidak ada istilah ditandu pakai ke kesehatan jauh gitu ya. Jadi saya pikir itu, jadi Bank Andra itu bukan soal aspal dan beton, tapi Bank Andra itu adalah titik nadi kesejahteraan rakyat Banten itu gitu. Kalau misalnya pemerataan tadi, terkait dengan pemerataan, bagaimana Pak Eko melihat pemerataan yang ada di Provinsi Banten terkait dengan infrastrukturnya? Apakah sudah ada pemerataan baik dari daerah Banten Utara ataupun juga Banten Selatan tadi? Oh, sangat jelas, ada perbedaan jelas ya. Jadi kalau utara betapa maju ya, selatan terlihat lah gitu. Jadi kalau di selatan teh sana main ya, pasti menemukan ada ibu-ibu hamil 9 bulan, kayu bakarnya basah, listriknya belum kebayar, suaminya sakit, itu nemuin itu. Kalau di Tangerang jarang kayaknya Bu ya, nemuin kayak gitu jarang gitu. Kalau di daerah kita masih ada hal-hal begitu. Makanya dengan program Bank Andra ini sangat mendukung sekali sangat ya Pak bagus, ya. Iya, sangat. Baik,
Terkait dengan pembangunan di desa terhambat dengan anggaran nih Bu Desi, lantas bagaimana DPRD memastikan alokasi dan anggaran 84 miliar untuk pembangunan infrastruktur desa ini dalam program pemerintah Bang Andra ini benar-benar tepat sasaran nantinya? Jadi kaitan dengan tugasnya Dewan adalah memberikan anggaran. Betul. Anggaran 84 miliar ini saya yakinkan ke depan ini pasti akan tepat sasaran karena yang pertama saya akan juga berkoordinasi dengan dinas-dinas bagaimana caranya membuat perencanaan yang baik. Saya yakin betul perencanaan yang baik, pembangunannya akan baik. Nah yang kedua karena nanti perencanaan yang nggak baik akhirnya juga akan terhambat juga waktunya dan segala macamnya. Yang ketiga kaitan dengan bagaimana nanti para dewan juga akan turun ke lapangan, melihat langsung, bertemu langsung dengan para pihak ketiga, bagaimana melaksanakan pembangunan ini sesuai dengan spek yang sudah ditentukan oleh dinas. Yang ketiga mengajak masyarakat, masyarakat juga turut serta mengawasi bukan hanya dewan, dinas, konsultan, tapi juga masyarakat karena menjadi kewajiban bersama agar supaya apa yang sudah dianggarkan ini benar-benar nanti hasilnya bagus, kualitasnya bagus, sehingga jangka panjangnya pembangunan di wilayah sana sesuai dengan yang kita harapkan bisa membantu perekonomian yang ada di wilayah Provinsi Banten. Oke, jadi bukan hanya perencanaan tapi juga harus turun langsung ke lapangan ya, melihat langsung apa yang sudah direalisasikan oleh pemerintah sendiri ya. Tadi kan sudah ada perencanaan yang harus dilakukan, kemudian juga terjun langsung ke masyarakat untuk melihat seperti apa nantinya di lapangan dan juga ada peran serta masyarakat yang harus dilakukan. Sejauh ini seperti apa peran serta masyarakat yang dibutuhkan untuk bisa memantau bagaimana program Bang Andra ini benar-benar berjalan dengan baik? Ya. Jadi saya pikir harus ada kesadaran dari masyarakat bahwa ini adalah milik kita bersama. Mulai dari pembangunannya kita juga turut serta, mulai juga nanti mungkin kita juga yang akan menikmati, semuanya harus sadar gitu. Sadar dalam arti yang pertama pada saat ada pelaksanaan bolehlah kita juga jangan sampai menghambat. Kan ada terjadi misalnya di lapangan masyarakat menghambat. Itu yang jangan sampai terjadi di wilayah Banten ya. Semoga ke depan ini masyarakat kita juga udah makin cerdas, jadi nggak ada yang namanya hambatan lagi. Terus yang kedua, bagaimana caranya kita juga harus tahu berapa misalnya lebar panjangnya ruas jalan yang sedang dikerjakan supaya kita juga paham apakah ini sesuai atau belum. Begitu juga speknya. Kadang saya menemukan yang namanya di lapangan itu ya, mohon maaf ya, kalau masyarakatnya nggak begitu peduli, ada misalnya pemasangan unit lebih tinggi daripada jalan raya, daripada jalannya, sehingga nanti menyebabkan banjir kualitas jalannya juga nggak bagus. Jadi saya penting masyarakat itu kan ada 24 jam, timbang dewan atau dinas yang mungkin hanya waktunya terbatas. Jadi saya harapkan ada kesadaran dari masyarakat untuk ada rasa memilikinya. Betul. Karena ikut terlibat dalam pembangunan bukan hanya membantu menyelesaikan tapi juga ikut memantau bagaimana progres dari pembangunan tadi ya Bu ya. Baik, saya beralih kembali nih ke Pak Heru. Program ini kita tahu diluncurkan 16 Mei lalu maksud kami. Seperti apa progres terkini yang sudah dilakukan nih Pak dari 8 titik lokasi lalu juga berapa kilometer dari total jalan desa yang sudah menjadi sasaran awalnya nih Pak? Baik. Untuk tahun 2025 ini kami merencanakan total keseluruhan anggaran di murni ini 84 miliar untuk 40 ruas jalan yang tersebar ya mayoritas memang di wilayah Pandeglang sama Lebak. Dan alhamdulillah atas dukungan Komisi 4 terkait dukungan penganggaran di perubahan tahun 2025 ini kita mendapatkan tambahan anggaran kurang lebih 100 miliar untuk 20 ruas jalan. Dan ini masih difokuskan di wilayah Pandeglang dan Lebak. Jadi total ruas jalan yang menjadi program Bang Andra ini untuk keseluruhan tahun 2025 ini seluruhnya 60 ruas. Progres sampai saat ini kurang lebih secara rata-rata sudah mencapai 40%. 40%. Memang kami melakukan pembangunan jalan program Bang Andra ini terdiri dari betonisasi dan melalui aspal. Untuk yang aspal mayoritas sudah bisa beberapa ruas terselesaikan dan yang masih berjalan ini nanti beton insya Allah sampai akhir tahun bisa terselesaikan secara keseluruhan.
Oke, lalu apakah program Bang Andra tadi juga terintegrasi Pak dengan infrastruktur lainnya misalnya seperti jembatan, irigasi, ataupun juga pasar desa agar nantinya dampaknya lebih komprehensif dirasakan oleh masyarakat Pak? Ya, tentunya kami akan melakukan perencanaan maupun pembangunan secara maksimal untuk mendukung program Bang Andra ini terkait dengan terintegrasinya dengan jembatan maupun dengan irigasi. Pastinya akan kami koordinasikan dengan bidang SDA untuk irigasinya. Kalau terkait dengan jembatan, ketika jembatan itu memang harus kami perbaiki, kami perbaiki. Oke. Contoh ada beberapa ruas jalan desa yang jembatannya memang rusak parah, itu kami ganti. Oke. Kami ganti. Jadi tidak hanya Sehingga- melulu tentang jalan, tapi juga ada integrasi terkait dengan jembatan dan lain sebagainya tadi ya Pak ya? Ya, memang seiring dengan kemampuan penganggaran ya, Iya. jembatan ini perlu penanganan khusus. Ketika jembatan memang tidak terlalu panjang, akan kami tangani sesuai kemampuan anggaran yang sudah disediakan. Iya. Kalau memang jembatan itu masih membutuhkan bentang yang lebih panjang, mungkin kami programkan tersendiri nantinya. Gitu. Jadi harapan kami dengan adanya program Bang Andra ini sangat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Oke, program Bang Andra ini kan mendapatkan dukungan luar biasa dari semua pihak termasuk juga masyarakat itu sendiri. Bagaimana nantinya strategi PUPR Provinsi Banten sendiri dalam mendukung program Bang Andra untuk memastikan pembangunan ini benar-benar membuka akses ekonomi bagi masyarakat, bagi petani, nelayan dan lain sebagainya nih Pak. Ada strategi yang mungkin sudah disiapkan? Ya, memang lokasi-lokasi program Bang Andra ini sangat mendukung untuk konektivitas dan pelayanan, baik itu jalan untuk pelayanan kesehatan, pertanian maupun pendidikan. Beberapa waktu yang lalu mungkin sempat viral ibu-ibu guru Iya. yang sempat jatuh karena jalannya jelek, dan tahun ini sudah kita tangani. Itu menunjukkan peningkatan konektivitas, mendukung konektivitas pendidikan. Iya. Seperti untuk yang di daerah Patia, kami juga melakukan pembangunan program Bang Andra ini. Di situ merupakan lumbung padi, sehingga mendukung mobilitas para petani. Ketika tadi disampaikan Bu Desi, ketika panen tidak mengalami kesulitan untuk mendukung, untuk membawa hasil-hasil panennya, sehingga diharapkan nilai tambah, nilai jual dari hasil bumi itu bisa meningkat. Begitu juga untuk daerah-daerah yang ujung di Cilograng, di sana ada rumah sakit. Dan kami bangunkan jalan juga untuk mendukung Bang Andra ini, pelayanan menuju rumah sakit di wilayah Cilograng. Oke, jadi pemilihan titik-titik lokasinya ini juga memang disesuaikan ya Pak ya, dengan urgensi dari kebutuhan masyarakat itu sendiri ya, bisa Ya. dikatakan seperti itu. Ya, kalau sesuai dengan kebutuhan sebenarnya masih banyak banget. Betul. Masih banyak banget. Sehingga kami untuk tahun pertama ini sesuai dengan prioritas dulu. Betul. Prioritas, sehingga mungkin untuk pemerataan belum terlalu merata Pak Eko. Jadi kita prioritaskan mana yang lebih utama dulu. Nanti insya Allah ke depan akan selalu kita upayakan mengarah ke pemerataan. Oke, berarti yang memang ditekankan untuk dari sisi ekonomi dan juga pendidikan dan juga kesehatan mungkin ya Pak ya. Baik, saya beralih kembali ke Pak Eko. Pak Eko, menurut Pak Eko apa saja sih infrastruktur yang paling mendesak untuk dibangun di desa saat ini untuk nantinya bisa mendongkrak ekonomi masyarakat desa dalam jangka waktu yang lama? Ya, di Banten itu ada dua kata kunci ya. Pertama wisata, kedua pertanian. Betul. Jadi tidak melulu soal jalan misalkan, ada irigasi tadi yang sudah dijelaskan, lalu ada pasar modern ya, atau UMKM digitalisasi. Bayangkan petani kita panen, tetapi jalannya jelek misalkan, kan itu memberi harapan di sebuah lumpur kan. Iya. Jadi kalau panen, lalu jalannya bagus, lalu ada pasar, wah sempurna tuh Banten, itu kira-kira. Oke, kembali lagi ke Bu Desi. Seringkali kita melihat ada keluhan nih Bu soal kualitas proyek desa yang cepat rusak. Bagaimana nantinya mekanisme pengawasan DPD Provinsi Banten agar pembangunan
infrastruktur ini lebih berkelanjutan dan juga tidak sekedar proyek jangka pendek semata. Ya, jadi tentunya tadi seperti yang saya katakan bahwa berawal dari perencanaan. Jadi saya menghimbau pada saat rakor itu agar supaya dinas itu membuat perencanaan hitungan yang benar. Hitungannya benar, mulai dari misalnya teknis atau non teknisnya, waktu dan segala macamnya. Jadi mudah-mudahan dengan cara begitu pada saat pelaksanaan udah nggak ada lagi nanti kualitas yang nggak baik. Begitu juga ada dialog dengan para pengusaha juga. Pengusaha dihimbau agar supaya bekerja sesuai dengan spek. Kita juga harus ngawasi dinas apalagi di sini berkewajiban untuk terus mengawasi sampai dengan selesai. Kaitan dengan waktu juga. Gimana misalnya sekarang ini udah mulai musim hujan. Nah, diupayakan agar supaya pada saat musim hujan nanti kerjaan kita udah selesai. Dan jangan sampai nanti akibat dari hujan misalnya beton. Beton itu kan nggak boleh juga misalnya pada saat pelaksanaan ada air hujan. Nah itu juga harus diantisipasi oleh teman-teman yang ada di dinas, pengusaha. Jadi semuanya harus berpikir bersama bagaimana caranya menjaga kualitas yang baik. Sehingga nanti apa yang diinginkan oleh kita, masyarakat semuanya bisa tercapai. Banten sejahtera secara merata. Tentunya dengan perencanaan harus sesuai nantinya dengan harapan masyarakat sendiri ya Bu ya. Melalui perencanaan tadi. Saya beralih dulu Bu Desi. Terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan Bu Desi, Pak Heru, bagaimana langkah yang dilakukan oleh Dinas PUPR Provinsi Banten untuk memastikan kualitas jalan yang dibangun melalui program Bang Andra ini tahan lama dan tidak cepat rusak. Tentunya harus ada pengawasan ya Pak yang dilakukan oleh DPUPR sendiri. Sejauh ini seperti apa pengawasan yang dilakukan Pak? Baik, terkait dengan pengawasan, kami kebetulan program Bang Andra ini menjadi salah satu program strategis daerah. Sehingga selain pengawasan dari masyarakat, kami bekerjasama dengan tim PPS dari Kejati Banten, di mana tugas dari tim PPS Kejati Banten ini ikut mendorong dan mengawasi pekerjaan-pekerjaan strategis daerah agar supaya tepat sasaran, tepat kualitas, dan tepat waktu. Itu salah satunya. Selain itu kami dalam menjalankan program Bang Andra ini selalu berkoordinasi dengan tokoh masyarakat setempat, di mana setiap awal kegiatan kami selalu bersosialisasi dengan Pak Camat, dengan Kapolsek, dengan Koramil dan Kepala Desa serta tokoh-tokoh setempat untuk melakukan sosialisasi dan memohon agar ikut bersama-sama mengawasi pekerjaan tersebut, sehingga apa yang kami harapkan, apa yang kami sudah rencanakan Ibu sesuai dengan yang dilaksanakan di lapangan, sehingga umur pekerjaan yang direncanakan nanti akan tercapai. Terkait dengan peran DPR Banten dalam memastikan pembangunan infrastruktur desa ini tidak hanya sebatas fisik saja nih Bu, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat. Seperti apa yang dilakukan Ibu? Ya, sebagai tugasnya Dewan kembali lagi adalah memberikan anggaran. Jadi tanpa anggaran itu dinas juga kan berat gitu kan. Bagaimana pembangunan sesuai dengan visi kita membutuhkan anggaran sekian, kalau nggak disupport. Saya akan support dan teman-teman memang sudah berkomitmen ke depan ini apa yang menjadi kewajiban kita akan kita jalankan. Dalam rangka agar supaya tadi bukan hanya di sisi pertanian, nelayan, pariwisata, pendidikan, semua juga akan bisa merasakan hasil dari pembangunan yang memang sedang kita laksanakan bersama ini. Seperti itu. Terkait di luar pembangunan infrastruktur jalan, khususnya kan di luar program Bang Andra, juga kita tahu memang ini merupakan program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten. Apakah ada yang disampaikan Bu oleh para konstituen terkait dengan pemeliharaan jalan, ya mungkin jalan yang dilalui cepat rusak atau seperti apa pada saat melakukan reses, ada nggak Bu? Oh iya, kalau yang namanya masyarakat mah pastilah. Mereka kan yang tahu persis ya. Ada pengalaman yang lalu saya melihat masih ada di atas konblok itu ada hotmi. Itu kan kegagalan dan karena kurangnya pengawasan. Dan saya berharap ke depan itu sudah tidak ada lagi seperti itu. Terus yang kedua kaitan dengan misalnya panjangnya kurang. Kan masyarakat kan akan teriak kan. Nah, itu karena apa? Perencanaan yang kurang pas. Kalau udah direncanakan tentunya bisa dihitung berapa kebutuhan biaya sampai dengan jalan itu tuntas, nggak ada akan lagi gejolak. Terus yang ketiga mungkin hari ini masyarakat juga pingin kan yang namanya bukan hanya misalnya jalannya tapi juga saluran airnya supaya nanti bisa dilaksanakan bersama. Jangan nanti misalnya jalannya udah dilaksanakan saluran airnya belum. Itu membutuhkan memang pemikiran dan perencanaan yang baik sekali lagi.
Kembali lagi ke Pak Heru terkait dengan perencanaan yang sudah disampaikan oleh Bu Desi, apakah emang sudah dilakukan atau ada terkendala apa nih Pak yang terkait dengan sudah dilakukan tadi? Baik, terkait dengan program Bank Andra ini khususnya ya, kami sudah merencanakan dari tahun 2024 sehingga tahun 2025 ini merupakan realisasinya. Oleh karena itu kami akan melakukan atau merealisasikan pembangunan itu sesuai dengan perencanaan yang sudah kami tetapkan gitu tentunya. Memang di beberapa daerah kami melakukan pembangunan Jalan Bang Andra ini dengan beton. Itu agar supaya kualitas maupun umur dari jalan itu nanti lebih panjang. Dimana kalau jalan sudah di beton, walaupun di jalan-jalan desa ini kadang-kadang irigasinya belum bagus, Pak Eko. Iya. Jadi kalau beton, insya Allah masih tahan terhadap air gitu. Sehingga kami program Bank Andra ini sudah cukup banyak yang kami lakukan pembetonan. Gitu. Oke, sudah 40% ya Pak progresnya ya. Kalau untuk targetnya sendiri nih selesai kapan nih Pak? Ya karena lokasinya juga lumayan banyak, kami mentargetkan di akhir tahun ini sudah tuntas 100% dari 60 ruas jalan itu. Oke, baik. Saya beralih kembali ke Pak Eko. Pak Eko, dalam perspektif Pak Eko, apa yang menjadi kekhawatiran ataupun juga tantangan dalam mengimplementasikan program infrastruktur desa yang saat ini sedang dijalankan nih Pak oleh pemerintah? Saya agak konsen ya kalau tentang infrastruktur, saya pernah banyak menulis. Jadi menulis jalan di Banten itu menyenangkan tapi banyak menyedihkan. Jadi paradoksnya begini, kita dekat dengan ibu kota Jakarta, kita banyak industri, kita banyak PSN tadi yang ceritakan itu, tapi kadang-kadang kita menemukan jalan tidak bagus, apalagi waktu musim hujan. Itu satu ya. Terus yang kedua, beban-beban kalkulasi, akumulasi dosa-dosa yang berat itu menimpa masyarakat itu kan banyak gitu. Misalkan hasil tani yang lambat ya, terus misalkan kendaraan yang rusak gitu. Ini konteks pribadi saya di sana ya, di daerah Pandeglang. Nah lalu yang ketiga itu yang selalu muncul di publik, di masyarakat kita itu ada klasifikasi Pak. Ini jalan nasional, ini jalan provinsi, ini jalan kabupaten. Padahal masyarakat itu sebenarnya pusing ya, nggak butuh klasifikasi itu. Yang paling penting itu jalan mulus saja. Betul. Nah ketika jalan, dan tidak muluk-muluk juga, nggak usah jalan mulus lah. Yang bolong itu minimal ditambal gitu. Jadi sebenarnya Bang Andra itu kerennya di situ. Jadi bisa menghadirkan, menampilkan bahwa ternyata provinsi bisa loh menghadirkan bahwa menampar stigma itu gitu. Itu kira-kira. Sebenarnya kalau misalnya untuk program Bank Andra ini kan dicetuskan di tahun 2024 tadi ya Pak ya, di Pak Heru disampaikan. Kalau misalnya untuk program-program pembangunan infrastruktur lain, apakah ada evaluasi menurut Anda Pak Eko? Ya menurut saya tergantung 3 elemen itu ya. Saya pikir di Banten sudah bagus sih. Di satu sisi misalkan DPRD sudah menyiapkan anggaran ya, di atas kertas sudah. Lalu Pemprov sudah melakukan itu seremoni, lalu masang baliho Gubernur Andra Soni kan gitu. Lalu yang ketiga tentu ini yang masukan kepada pemerintah pusat, jadi harus hadir ya, dukung secara teknis, secara fiskal gitu kan. Jangan dilepas provinsi ini. Jadi saya membayangkan 3 elemen ini jalan bareng ya. Banten itu keren. Jadi bukan menjadi halaman belakang Republik ini, tetapi pintu depan ekonomi gerbang ekonomi nasional itu. Oke, baik. Kembali lagi ke Pak Heru. Pak Heru, kita tahu dalam menjalankan program pemerintah Bangun Jalan Desa Sejahtera ini, apa yang menjadi kendala dan juga target besar yang ingin dicapai oleh pemerintah nih Pak? Kalau terkait dengan kendala, saya pikir kendala-kendala teknis tidak ada ya. Mungkin kalaupun ada kendala itu kendala-kendala eksternal seperti kita menyikapi cuaca yang ada. Karena cuaca sekarang ini tidak menentu Pak Eko. Jadi kalau di wilayah, apalagi di wilayah selatan, hampir tiap hari masih ada hujan. Di Cilograng itu kami menyiasati kapan harus melakukan pengecoran. Karena justru kalau siang biasanya malah hujan. Akhirnya ya kami menyiasati
kita lakukan malam seperti itu. Prinsipnya kalau kendala, prinsip tidak ada. Kendala teknis tidak ada, hanya kendala-kendala cuaca. Terus tadi apa satunya lagi? Target. Target betul. Target besarnya seperti apa nih? Ya kalau target besar untuk Bank Andra tahun 2025 ini semoga kami bisa menyelesaikan tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas, tepat kuantitas. Sehingga nanti masyarakat bisa menikmati dengan adanya Bank Andra ini. Memang sebenarnya tadi Pak Eko menyinggung bahwa Bank Andra ini, jalan-jalan desa ini sebenarnya memang kewenangan kabupaten kota Pak Eko. Tapi dengan yang saya sampaikan di awal tadi, dengan adanya Astacita, dengan Inpres, dipayungi lagi dengan Pergub Provinsi Banten, sehingga kami bisa mengintervensi atau membantu kabupaten kota untuk melakukan pembangunan jalan desa itu. Hal itu bukan berarti kami melangkahi atau mengambil alih status jalan itu. Kami hanya membantu membangunkan, nanti selesai kami serahkan kembali kepada kabupaten kota yang bersangkutan. Oke, kita juga menyerahkan kembali kepada teman-teman untuk bertanya langsung kepada narasumber. Boleh dari sebelah kanannya, silakan Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid. Apa langkah konkret PUPR untuk memastikan kontraktor tidak asal-asalan dalam membangun jalan desa, mengingat masyarakat sering sekali mengeluh jalan baru cepat rusak? Lalu apakah Anda mekanisme evaluasi atau sanksi bagi pelaksana yang tidak memenuhi standar? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwan. Izin bertanya untuk tokoh masyarakat. Menurut Bapak, jika ada kekurangan dalam program ini, apa yang paling dirasakan warga? Misalnya kualitas jalan, pembangunan yang tidak merata, atau minimnya partisipasi masyarakat, atau ada hal lain yang bisa menjadi evaluasi DPRD dan pemerintah saat ini? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hartati. Saya ingin bertanya kepada Ibu Dewan DPRD Provinsi Banten. Anggaran infrastruktur cukup besar, Bu. Namun seringkali di desa tertinggal masih mengeluh akses buruk. Bagaimana pengawasan DPRD selama ini untuk memastikan program Bank Andra Bangun Jalan Desa Sejahtera tidak sekedar seremoni, tapi betul-betul menggerakkan roda ekonomi desa? Terima kasih, Ibu. Oke, baik, terima kasih Bu. Dan langsung akan dijawab oleh narasumber. Pertanyaan pertama ini, apa langkah konkret Dinas PUPR untuk memastikan kontraktor tidak asal-asalan dalam membangun jalan desa, mengingat masyarakat sering kali mengeluh jalan desa ataupun jalan baru yang dibangun ini cepat rusak. Lalu apakah ada mekanisme evaluasi ataupun juga sanksi yang diberikan oleh PUPR bagi pelaksana yang tidak memenuhi standar? Baik, terima kasih kepada Mas Wahyu ya, yang tadi Wahid ya, Mas Wahid, yang tadi menanyakan apa langkah-langkah yang harus kita ambil ketika terdapat kontraktor atau mengantisipasi kontraktor yang melakukan pekerjaan secara asal-asalan. Bahwa tadi sudah saya tegaskan, kami memiliki perencanaan, di mana perencanaan itu memiliki spek teknis namanya. Spek teknis itu adalah spek yang harus atau standar yang harus dipenuhi oleh kontraktor untuk mewujudkan atau melaksanakan pekerjaan ini sesuai dengan perencanaan. Nah, ketika kontraktor itu di lapangan melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan spek, pastinya akan kami tegur. Kalau sudah terlanjur melakukan pekerjaan fisik, kalau tidak sesuai spek, saya perintahkan untuk dibongkar, untuk dilakukan pekerjaan ulang sesuai dengan spek yang kami minta. Seperti itu.
Dan kalaupun ada kontraktor yang dimaksud kontraktor nakal itu seperti apa, kami selalu melakukan pengawasan melekat. Kami di lapangan selalu ada petugas kami di lapangan untuk melakukan pendampingan, pengawasan dan bimbingan kepada kontraktor untuk bagaimana caranya bisa memenuhi persyaratan teknis yang sudah kami tetapkan. Selain itu kami juga tadi saya sampaikan kami melakukan kerjasama dengan tim PPS yang dari Kejati Banten yang fungsinya untuk mengawal kami agar pekerjaan-pekerjaan kami ini benar-benar sesuai yang kami rencanakan, benar-benar sesuai dengan tujuan yang kami laksanakan dan tepat sasaran. Itu. Kalaupun memang kontraktor benar-benar nakal dan nggak mengabaikan apa yang sudah kami perintahkan, peringatkan, ya tentunya kami putus kontrak kalau seperti itu. Kami putus kontrak, kami blacklist perusahaan. Tapi pernah nggak Pak ditemukan hal seperti itu? Beberapa tahun yang lalu kami pernah melakukan seperti itu. Jadi kontraktor agak memang tidak mau mengikuti spek teknis yang ada, kita tegur, kita peringati secara tertulis 1, 2, 3, nggak bisa mengikuti apa yang kita inginkan, kita lakukan rapat koordinasi, istilahnya showcase meeting, 1, 2, 3, tetap aja nggak ada progres atau perbaikan untuk mewujudkan spek teknis yang kita tetapkan. Akhirnya kita putus kontrak, kita blacklist. Beberapa tahun yang lalu pernah kita lakukan, tapi alhamdulillah untuk tahun-tahun ini kelihatannya kontraktor-kontraktor sudah memahami apa yang menjadi tugas pokoknya, apa yang sudah menjadi ikatan kontrak antara kami dengan mereka. Oke, berarti memang sudah sesuai dengan spek yang diinginkan ya Pak ya. Boleh tepuk tangan dong untuk jawaban dari narasumber. Selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Saudara Alwan. Menurut Pak Eko, jika ada kekurangan dalam program ini, apa yang paling dirasakan oleh warga? Apakah kualitas jalannya, apakah pembangunan yang tidak merata, atau minimnya partisipasi masyarakat, atau ada hal lain Pak yang menjadi evaluasi untuk DPRD ataupun juga dinas terkait? Ya, tentu kekurangan Bang Andra ini banyak tadi disebutkan ya, misalkan kualitas jalan, misalkan atau pemerataan yang memang bertahap ya. Yang terakhir adalah minimnya partisipasi masyarakat. Saya lebih kalau dibariskan lebih memilih partisipasi publik. Jadi kalau desa itu memang harus dijadikan subjek pembangunan, jangan objek pembangunan ya. Jadi teorinya kalau Bang Andra ini hanya sebatas proyek, kita dapat angka. Tapi kalau Bang Andra ini menjadi sebuah gerakan pembangunan, kita tentu masyarakat memiliki dampak manfaat yang nyata itu. Jadi kuncinya memang partisipasi publik harus maksimal dalam mengawal program Bang Andra ini gitu. Agar sesuai dengan yang diharapkan oleh bersama ya Pak ya. Baik, boleh tepuk tangan dong untuk jawaban dari Saudara Eko. Selanjutnya terkait dengan pertanyaan dari Ibu Sri, anggaran infrastruktur kita tahu cukup besar ya Bu Desi, namun seringkali desa tertinggal masih mengeluhkan akses yang buruk. Bagaimana pengawasan DPRD selama ini untuk memastikan program Bang Andra tidak sekedar seremonial tapi juga betul-betul dirasakan Ibu? Ya, insya Allah ya saya dan teman-teman di Komisi 4 sudah berkomitmen ingin mengawal pembangunan yang ada di Provinsi Banten dalam rangka mendukung program Bang Andra. Pertama tadi saya selalu katakan bahwa perlunya adanya perencanaan yang baik. Diawali dari perencanaan, pelaksanaannya juga nanti kita akan turun ke lapangan. Ketika nanti ada terjadi di lapangan ketidakbaikan, hasil dari spek yang tidak sesuai, kita akan juga langsung menegur. Dan pada saat evaluasi kita juga harus juga menanyakan kepada dinas apakah ini progresnya sudah sesuai dengan yang direncanakan. Karena musim hujan tadi Pak dari PU Bina Marga bilang bahwa bagaimana caranya kita supaya tetap ini berjalan walaupun cuaca hujan. Ada yang malam hari, ada juga mungkin ketika hot mic, misalnya kan nggak boleh hujan, bagaimana antisipasinya supaya tetap nanti hasilnya juga baik gitu. Terus yang ketiga masyarakat juga harus juga paham. Yang pertama kadang suka ada yang nggak paham gitu kaitan dengan misalnya papan proyek. Itu kan papan proyek itu kan bagian dari spek. Yang manakala yang paling sering melihat adalah masyarakat. Karena masyarakat yang ada di hari-hari supaya lebih transparan, terbuka sehingga akhirnya kita tahu berapa jumlah yang memang sudah dianggarkan sehingga nanti kita bisa ngukur bersama masyarakat bagaimana
sesuai dengan nilai ini bisa melaksanakan kerja sesuai dengan yang sudah ditetapkan dan dihitung oleh PU. Mungkin itu dari saya. Ada peningkatan dari peran serta masyarakat ya Bu ya untuk mendukung program ini. Baik, boleh tepuk tangan dong untuk jawaban dari narasumber. Kembali lagi ke Pak Heru terkait dengan di tahun 2025 ini di luar dari program Bang Andra sendiri yang dilakukan oleh Dinas PUPR Provinsi Banten, adakah program yang dilakukan Pak terkait dengan pembangunan infrastruktur ataupun juga dari sisi pemeliharaan jalannya sendiri? Oh, pastinya. Pastinya kami memiliki tugas pokok fungsi ini memang untuk tadi mewujudkan atau memelihara jalan-jalan yang menjadi kewenangan kami, yaitu jalan-jalan provinsi. Saat ini banyak ruas jalan yang baik itu kami bangun, baik itu kami menambah lajur, artinya melebarkan, baik itu kalau jalan-jalan yang sudah rusak kami rekonstruksi. Seperti contoh ketika kita lewat jalan Citeras Maja, di sana sudah beton sebenarnya, karena umurnya sudah terlalu lama dan beban-beban kendaraan yang lewat situ banyak dan berat-berat, akhirnya beton itu banyak retak-retak, sehingga kami harus melakukan rekonstruksi, dan itu sudah beberapa tahun berjalan. Kami bertahap akan melakukan perbaikan terhadap jalan-jalan yang rusak. Contoh lagi untuk pelebaran jalan, kami saat ini melakukan pelebaran jalan ruas yang di Kota Serang ini Sempu sampai Lampu Merah Boru. Secara bertahap, memang nggak sekaligus 1 tahun, kami sudah beberapa tahun itu melakukan pelebaran, dan harapan kami tahun 2026 ini pelebaran sudah sampai Lampu Merah Cilaku tuntas. Memang untuk tahun 2025 ini kami hanya kurang lebih 800 meter untuk dilakukan pelebaran, karena berbarengan Ibu Dewan bahwa pembebasan lahan dengan fisik bareng itu harus kami lakukan saat ini juga, sehingga kami berkejar-kejaran kapan harus melakukan pembebasan lahan, kapan harus melakukan pekerjaan fisik ya, seperti itu. Untuk pemeliharaan rutin, kalau ada jalan-jalan yang lubang kecil-kecil, kami bekerja sama dengan UPT. Kami memiliki UPT pemeliharaan jalan dan jembatan untuk menangani atau menjaga kondisi jalan agar tetap bagus. Untuk lubang-lubang kecil nanti yang melakukan pemeliharaan adalah UPT, di mana kita memiliki UPT yang di wilayah Tangerang, di wilayah Lebak, di wilayah Pandeglang, dan satu lagi di wilayah Serang. Serang ini nanti cakupannya wilayah Serang Cilegon. Seperti itu. Terkait dengan pemeliharaan jalan sendiri, seperti apa nih Pak? Sinergi yang dilakukan? Kalau pemeliharaan jalan tadi saya sampaikan ini menjaga kondisi jalan agar tetap bagus, sehingga teman-teman UPT selalu melakukan pemeliharaan yang diawali selalu melakukan survei kondisi-kondisi jalan itu secara rutin. Mereka punya petugas untuk melakukan survei di masing-masing ruas. Apabila ada jalan-jalan rusak yang sifatnya kecil di bawah 11%, itu mereka tangani. Baik itu melalui tambal sulam maupun pembersihan kiri kanan badan jalan. Jadi ada memang sinergi yang dilakukan ya. Bapak-bapak semua dan juga Bu Desi, tidak terasa sudah 1 jam kebersamaan kita untuk berbicara terkait dengan program Bang Andra ini. Namun sebelum kita closing, berpamitan kepada pemirsa, bisa berikan statement Anda. Silakan Pak Eko, apa yang disampaikan? Baik, jadi bagi publik, program Bang Andra ini bukan hanya sebatas proyek, tetapi adalah gerakan pembangunan. Karena kalau sebatas proyek kita hanya dapat angka, tapi kalau gerakan pembangunan kita dapat dampak bagi masyarakat. Tapi sebagus apapun program Pemprov, salah satunya Bang Andra, itu ditentukan oleh kapasitas, integritas, konsistensi dari pemerintah yang melaksanakannya. Itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Eko, boleh tepuk tangan. Pak Heru, terkait dengan program Bang Andra, apa yang disampaikan oleh Anda terkait dengan hal tersebut kepada masyarakat? Silakan. Terima kasih. Program Bang Andra ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dari Dewan DPRD Provinsi Banten, khususnya dari Komisi 4. Oleh karena itu kami
mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Komisi 4 yang selalu mendukung merealisasikan program Bank Andra ini. Yang kedua, program Bank Andra ini setelah terrealisasikan, kami bangun jalan-jalan desa itu, kami sangat berharap ada dampak. Kami sudah menyediakan infrastrukturnya. Tadi dampak dari adanya infrastruktur itu, kami berharap pertumbuhan ekonomi, aksesibilitas ke sekolah, aksesibilitas ke rumah sakit, itu bisa nyata dirasakan oleh masyarakat yang ada di situ. Sehingga impact-nya kami berharap tingkat ekonomi, tingkat kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Oke, baik. Kita menjadi harapan kita bersama tentunya ya. Terima kasih Pak Heru. Silakan. Ya. Bu Dewan, apa yang disampaikan? Pesan saya buat masyarakat, mari kita kawal program Bank Andra ini menjadi program yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya dengan cara mempermudah sehingga persoalan yang awalnya mungkin sulit bisa menjadi mudah karena kita semuanya juga tahu bahwa ini adalah milik kita bersama. Betul. Baik, terima kasih banyak Bu Desi. Terima kasih Pak Eko dan juga terima kasih Pak Heru dan juga terima kasih Bu Desi. Sukses selalu untuk aktivitasnya dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir di Studio 1 Banten TV dan terima kasih pemirsa sudah bersama kami 1 jam ini dan saksikan kami kembali dalam episode forum dialog lainnya. Akhir kata saya Rita Damayanti dan juga seluruh kru yang bertugas suruh pamit sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.